Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Nah, pada minggu lalu kita telah selesai dalam topik invertebrata. Ada yang masih ingat apa itu invertebrata? Ya, betul. Invertebrata terdiri dari 8 filum. Yang pertama ada Porifera, ada Coelenterata, ada Platyhelminthes, ada Nemathelminthes, ada Annelida, ada Mollusca, ada Arthropoda, dan yang terakhir ada Echinodermata. Hewan-hewan invertebrata memiliki ciri secara umum, yaitu tidak memiliki ruas-ruas tulang belakang. Jika ada hewan yang tidak memiliki ruas-ruas tulang belakang, tentu saja ada ya hewan yang memiliki ruas-ruas tulang belakang. Nah, hewan tersebut kita kenal sebagai hewan vertebrata. Nah, apa itu hewan vertebrata? Kita langsung saja ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang hewan vertebrata. Apa saja yang akan kita pelajari nantinya? Kita akan belajar tentang ciri-ciri tubuh, rangka tubuh, ruang jantung, suhu tubuh, reproduksi, dan penutup tubuh yang dimiliki oleh hewan-hewan vertebrata, sehingga diharapkan kalian mampu mengelompokkan hewan-hewan vertebrata tersebut ke dalam kelompoknya masing-masing berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan-hewan tersebut dan peranannya bagi kehidupan. Nah, kalau gitu kita langsung saja. Apa persamaan dari gambar yang ditampilkan? Nah, persamaan dari gambar-gambar yang ditampilkan yaitu terdapat ruas-ruas tulang belakang, di mana ruas-ruas tulang belakang ini merupakan salah satu ciri dari hewan vertebrata. Ada ciri apa saja selain dari ruas-ruas tulang belakang ini? Yaitu sebagai berikut. Memiliki tengkorak atau kranium yang berisi otak. Hewan-hewan vertebrata pada umumnya memiliki otak yang dilindungi oleh tengkorak atau kranium. Memiliki bentuk simetri bilateral. Nah, bentuk simetri bilateral ini yaitu ketika suatu hewan, dalam hal ini hewan vertebrata, dibagi mulai dari anteriornya sampai posteriornya, maka akan dihasilkan kedua belah sisi yang sama. Nah, itulah yang dimaksud dengan simetri bilateral. Kemudian memiliki endoskeleton. Pada hewan vertebrata, endoskeleton ini berfungsi untuk memberikan bentuk pada tubuh dan melindungi organ-organ penting. Lalu memiliki anggota badan yang berfungsi sebagai alat gerak yang tersusun atas tulang dan otot, dan memiliki satu pasang rahang, kecuali pada agnatha. Jadi hewan vertebrata ini memiliki satu pasang rahang ya, ada rahang atas dan rahang bawah, kecuali pada agnatha. Nah, apa itu agnatha? Nanti akan ada penjelasannya. Memiliki sistem peredaran darah yang tertutup. Sistem peredaran darah tertutup ini artinya darah mengalir pada pembuluh darah. Kemudian jantung terdiri atas ruang-ruang berupa bilik atau ventricle dan serambi atau atrium. Kemudian darah mengandung pigmen hemoglobin pada sel-sel darah merah. Ciri selanjutnya yaitu sistem pencernaannya yang lengkap. Nah, sistem pencernaan yang lengkap ini dimulai dari mulut, lalu masuk ke kerongkongan atau esofagus, lalu masuk ke lambung, lalu masuk ke usus, dan berakhir di anus. Atau mungkin nanti pada amfibia dan reptilia kita akan menemui yang namanya kloaka ya. Selanjutnya yaitu alat pernafasannya yang berupa insang atau paru-paru. Nah, pada vertebrata tingkat tinggi, celah insang hanya terdapat pada fase embrio saja.
Insang dimiliki oleh kelompok Pisces dan juga berudu pada katak ya. Sedangkan katak dewasa, reptilia, kemudian aves dan mamalia memiliki alat pernapasan yang berupa paru-paru. Ciri berikutnya yaitu sepasang ginjal sebagai alat ekskresi. Nah, berikut merupakan tipe-tipe ginjal pada hewan vertebrata. Ada pronefros, ada mesonefros, lalu ada metanefros. Nah, apa perbedaan dari ketiga tipe ginjal ini? Yaitu kompleksitas yang dimilikinya. Semakin tinggi tingkat vertebrata, semakin kompleks juga susunan atau alat ekskresi yang dimilikinya. Kemudian memiliki alat kelamin yang terpisah, ada juga yang hermafrodit. Nah, beberapa hewan vertebrata ada yang memiliki alat kelamin yang berbeda pada setiap fase dalam hidupnya. Misalnya saja ketika dia dalam fase remaja, dia memiliki alat reproduksi jantan. Sedangkan ketika dia telah menjadi dewasa, dia memiliki alat reproduksi betina. Kemudian fertilisasi eksternal atau internal. Nah, fertilisasi eksternal itu artinya organ reproduksi jantan tidak masuk kepada organ reproduksi betina. Nah, berarti kalau yang internal, organ reproduksi jantannya masuk ya ke dalam organ reproduksi betina. Dimaksudkan untuk membuahi sel-sel telur pada organ reproduksi betina. Kemudian ada ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Nah, ovipar ini maksudnya telur ya. Kemudian ada ovovivipar. Nah, ovovivipar ini artinya embrio berkembang di dalam telur pada organ reproduksi betina, kemudian menetas dan akhirnya dilahirkan oleh betina tersebut. Yang terakhir ada vivipar. Nah, vivipar ini artinya melahirkan. Nah, perhatikan gambar berikut. Informasi apa saja nih yang kalian dapatkan dari gambar yang ditampilkan? Nah, jawaban semua yang kalian sampaikan ini betul ya. Jadi memang terutama pada gambar ini yaitu setiap hewannya memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, hewan-hewan berikut ini juga merupakan representasi dari kelas-kelas yang ada dalam subfilum vertebrata ini. Nah, klasifikasi vertebrata dibagi menjadi dua, yaitu superkelas Pisces dan superkelas Tetrapoda. Nah, superkelas Pisces ini memiliki ciri utama yaitu alat geraknya yang berupa sirip, sedangkan superkelas Tetrapoda memiliki alat gerak yang berupa kaki ataupun modifikasinya. Kita masuk ke dalam superkelas Pisces yang pertama. Nah, superkelas Pisces memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya. Rangka tubuhnya tersusun atas tulang rawan atau tulang sejati. Nah, tubuhnya ini ditutupi oleh sisik. Ada berbagai macam tipe sisik yang dimiliki oleh Pisces. Di antaranya yaitu ganoid, plakoid, stenoid, dan sikloid. Nah, Pisces ini bernafas dengan insang. Sistem pencernaannya tentu saja sudah lengkap ya. Peredaran darah pada Pisces ini yaitu tertutup tunggal. Apa itu tertutup tunggal? Nah, sistem peredaran darah tertutup tunggal ini artinya darah mengalir pada pembuluh darah dan satu kali melewati jantung. Jantungnya ini sendiri terdiri dari satu ventrikel dan satu atrium. Nah, Pisces bersifat poikilotem. Apa itu poikilotem? Yaitu hewan yang berdarah dingin. Hewan yang berdarah dingin ini tidak dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri. Jadi panas yang mereka dapatkan itu yaitu mereka peroleh dari lingkungannya. Selanjutnya alat ekskresi berupa ginjal dengan tipe pronefros dan mesonefros.
Nah, sistem koordinasinya ini terdiri dari otak dan sistem hormon, lalu memiliki gurat sisi atau linea lateralis. Nah, ini ada gurat sisi ya. Lalu ini juga alat kelamin, ada yang terpisah, namun ada juga yang hermafrodit ya. Kemudian fertilisasinya eksternal. Nah, berikut merupakan klasifikasi dari superkelas Pisces. Yang pertama ada kelas Agnatha, kelas Chondrichthyes, dan kelas Osteichthyes. Kita masuk ke dalam kelas yang pertama, kelas Agnatha. Nah, Agnatha sendiri berasal dari bahasa Yunani yang bisa kita ketahui dari namanya an yaitu tidak dan gnatus yaitu rahang. Sehingga Agnatha ini dapat diartikan sebagai ikan yang tidak memiliki rahang ya. Sebagian besar Agnatha hidup di dasar perairan, baik itu di laut maupun perairan air tawar. Nah, memiliki mulut yang berbentuk lingkaran dan berparut. Mulutnya ini dimaksudkan untuk dia dapat menempel kepada hewan-hewan lainnya atau menembus kulit dari hewan-hewan lainnya. Nah, sirip yang dimiliki oleh Agnatha ini tidak berpasangan ya, lalu bertubuh lunak dan berlendir. Rangka tubuhnya tersusun atas tulang rawan. Contohnya ini yaitu ikan lamprey sungai dan hagfish. Nah, ikan lamprey sungai ini merupakan parasit bagi hewan-hewan akuatik pada perairan air tawar, sedangkan hagfish ini merupakan pemakan bangkai di perairan dasar laut ya. Kita kembali lalu masuk ke Chondrichthyes. Nah, Chondrichthyes ini berasal dari bahasa Yunani juga. Chondros yang berarti rawan dan ichthyes yang berarti ikan. Nah, kulit tubuh dari Chondrichthyes ini ditutupi oleh sisik-sisik plakoid. Tubuhnya tersusun atas tulang rawan, memiliki dua pasang sirip ya, dan memiliki sirip ekor heteroserkal. Nah, seperti ini bentuk dari sirip heteroserkal. Chondrichthyes bersifat ovipar atau ovovivipar. Kemudian memiliki klasper. Nah, seperti apa sih bentuk klasper ini? Kita coba perbesar. Nah, klasper ini seperti ini ya. Terdapat pada organ reproduksi jantan. Dimaksudkan agar ketika terjadi fertilisasi organ jantan ini dapat menempel dan memberikan spermanya ya kepada organ reproduksi betina. Seperti itu. Kita kembali lalu masuk kepada kelas Osteichthyes. Nah, kelas Osteichthyes ini kita dapat ketahui juga yaitu berasal dari bahasa Yunani, osteon yang berarti tulang dan ichthyes yang berarti ikan. Kemudian habitatnya bermacam-macam ya Osteichthyes ini. Ada yang hidup di laut, air tawar ataupun rawa-rawa. Rangka tubuhnya tersusun atas tulang sejati. Nah, tubuhnya ditutupi oleh ganoid, sikloid atau stenoid. Namun ada juga yang tidak bersisik ya. Memiliki gelembung renang. Nah, pada Pisces mereka memiliki gelembung renang. Kemudian pada umumnya bersifat ovipar. Contohnya ini ada ikan mas dan ikan bandeng. Lalu apa saja peranan Pisces ini dalam kehidupan? Nah, daging ikan merupakan sumber protein yang tinggi karena mengandung asam lemak tak jenuh. Kulit ikan juga dapat dijadikan bahan sebagai pembuat tas ya, dompet misalkan, sepatu dan jaket. Nah, tulang ikan ini dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan lem. Ada juga ikan yang dipelihara sebagai ikan hias di akuarium. Lalu pemberantas jentik nyamuk alami tentu saja. Dan beberapa jenis ikan mungkin ada yang menyerang dan membahayakan manusia juga ya. Jadi ada juga dampak negatif yang dimiliki oleh Pisces ini. Kita kembali saja kalau begitu lagi.
Dan kita masuk ke superkelas Tetrapoda. Nah, superkelas Tetrapoda memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, Tetrapoda sendiri berasal dari bahasa Yunani ya. Tetra yang berarti 4 dan podos yang berarti kaki. Rangka tubuh dari tetrapoda tersusun atas tulang-tulang sejati, dan tubuh ditutupi oleh kulit, sisik, bulu, atau rambut. Nah, alat geraknya ini memiliki jari atau kuku. Namun ada juga alat gerak yang termodifikasi menjadi sayap misalnya ya, atau sirip pada paus. Nah, kepalanya ini dapat bergerak dengan bebas karena memiliki leher, kecuali pada amfibia. Umumnya, tetrapoda memiliki alat pernapasan yang berupa paru-paru. Dan sistem pencernaannya tentu saja sudah lengkap ya. Sistem peredaran darahnya tertutup ganda. Nah, tertutup ganda ini artinya darah mengalir melewati pembuluh darah dan melewati jantung sebanyak 2 kali ya. Sistem koordinasinya tersusun atas saraf pusat dan sistem hormon dan memiliki alat kelamin yang terpisah. Ada apa saja sih klasifikasi dari superkelas tetrapoda ini? Nah, jadi ada 4 kelas dalam superkelas tetrapoda ini ya. Ada kelas amfibia, ada kelas reptilia, ada kelas aves, dan ada kelas mamalia. Kita menuju kelas pertama, kelas amfibia. Nah, kelas amfibia ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Rangka tubuhnya tentu saja tersusun atas tulang sejati ya. Nah, kulitnya ini lunak dan berkelenjar serta selalu basah. Alat pernafasan berupa insang, paru-paru, dan kulit. Nah, kita ketahui bahwa kulitnya ini selalu basah. Ini dimaksudkan agar dapat membantunya bernafas. Atau kita kenal dengan pulmocutaneous. Ya, pulmo yang berarti paru-paru dan cutaneous yang berarti kulit. Jadi kulitnya ini membantu dia dalam bernafas juga ya. Ciri selanjutnya dari kelas amfibia yaitu memiliki sistem peredaran darah tertutup ganda, jantung terdiri atas 1 ventrikel dan 2 atrium, dan bersifat poikiloterm ya. Amfibia ini memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Nah, memiliki gigi vomer. Gigi vomer ini terutama terdapat pada kodok atau katak. Alat ekskresi berupa ginjal dengan tipe mesonefros. Kelas amfibia ini memiliki membran nictitans nih. Membran nictitans ini seperti ini ya. Memiliki sistem koordinasi terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem endokrin. Alat kelaminnya terpisah, fertilisasinya terjadi secara eksternal dan pada umumnya bersifat ovipar. Nah, kelas-kelas amfibia ini terbagi menjadi 3 ordo. Ada apoda, urodela, dan anura. Nah, contoh dari apoda ini sesilian. Nah, walaupun ini nampak seperti cacing tanah mungkin ya, atau ulat mungkin, namun pada kenyataannya hewan ini merupakan hewan dari kelas amfibia ya, terutama dari ordo apoda. Yang kedua ada urodela. Nah, contoh dari urodela ini yaitu salamander. Kemudian ada anura, katak atau kodok ya. Nah, peranan amfibia dalam kehidupan yaitu pada katak ambil telur dan dagingnya untuk dikonsumsi. Jadi memang ada beberapa orang ya, sekelompok orang yang mengkonsumsi daging dan telur dari katak. Lalu amfibia ini merupakan pemberantas nyamuk dan hama tanaman yang alami. Nah, katak juga digunakan untuk tes kehamilan ya. Dan racun bufotalin dan bufetaninnya ini digunakan sebagai penguat denyut jantung pada bidang medis. Nah, orang Indian menggunakan racun katak pada anak panah. Kita kembali, lalu masuk ke kelas yang kedua, kelas reptilia. Nah, kelas reptilia ini memiliki ciri sebagai berikut. Rangka tubuhnya tersusun atas tulang sejati, kulit tubuhnya
kering dan ditutupi oleh sisik atau lempeng epidermal. Nah, sisik dimiliki oleh ular atau kadal misalnya, dan lempeng epidermal dimiliki oleh kura-kura. Nah, reptil ini mengalami pergantian kulit atau molting ya. Lalu alat pernafasannya berupa paru-paru. Kelas Reptilia memiliki sistem peredaran darah tertutup ganda dengan jantung terdiri atas 2 ventrikel dan 2 atrium, namun dengan sekat yang belum sempurna. Nah, Reptilia ini bersifat poikiloderm. Sistem pencernaan pada kelas Reptilia tentu saja sudah lengkap. Lalu Reptilia juga memiliki kelenjar bau dekat dengan kloaka dan memiliki alat ekskresi berupa ginjal dengan tipe metanefros. Kemudian reptilia ini memiliki tulang pendengaran ya. Sistem koordinasinya terdiri atas otak dengan 12 pasang saraf kranial, lalu memiliki alat kelamin tervisa, fertilisasinya internal, memiliki hemipenis. Nah, bagaimana hemipenis itu? Kita coba perbesar. Nah, seperti inilah bentuk dari hemipenis ya. Ini dimaksudkan agar jantannya dapat memberikan sperma kepada betinanya ya. Pada umumnya reptilia ini bersifat ovipar, namun ada juga yang ovovivipar. Nah, kelas klasifikasi dari reptilia. Reptilia ini dapat kita klasifikasikan menjadi 4 ordo. Ada Rhynchocephalia, Chelonia, Squamata, dan Crocodilia. Contoh dari Rhynchocephalia yaitu tuatara. Nah, tuatara ini merupakan reptilia yang primitif dan salah satu yang tertua ya. Lalu kemudian juga ada Chelonia. Contohnya ada kura-kura, ada juga penyu ya. Ada squamata, contohnya ada kadal, ini iguana, ada ular juga, dan kadal cacing. Nah, contoh dari Crocodilia itu ada buaya atau aligator. Nah, peranan reptilia dalam kehidupan manusia diantaranya yaitu daging atau telur dari ular dan penyu digunakan sebagai bahan pangan. Nah, minyak dan bisa pada ular digunakan sebagai bahan obat-obatan. Kemudian minyak bulus untuk menghaluskan kulit, dan reptilia ini berperan sebagai predator alami. Kita kembali lalu masuk ke kelas selanjutnya, kelas Aves. Nah, berikut merupakan ciri-ciri dari kelas Aves. Memiliki rangka tubuh tersusun atas tulang sejati. Nah, mulutnya ini termodifikasi menjadi paruh ya. Tubuhnya ditutupi oleh bulu-bulu, dan alat gerak depan pada Aves ini termodifikasi menjadi sayap. Nah, Aves memiliki alat pernapasan yang berupa paru-paru dengan pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara ini membantu Aves bernafas ketika mereka terbang. Kelas Aves memiliki sistem peredaran darah tertutup ganda. Jadi sama ya pada umumnya hewan-hewan tetrapoda ini memiliki sistem peredaran darah tertutup ganda. Lalu jantung terdiri atas 2 ventrikel dan 2 atrium, dan Aves ini bersifat homoiotem. Nah, apa sih homoiotem ini? Homoiotem artinya hewan yang dapat mengatur suhu tubuhnya ya, atau mungkin kita kenal dengan hewan berdarah panas karena mereka dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri. Sistem pencernaan pada Aves ini sudah lengkap. Nah, memiliki siring juga. Siring itu merupakan alat suara yang terdapat pada percabangan trakea. Nah, alat ekskresinya berupa ginjal dengan tipe metanefros tentu saja. Nah, sistem koordinasi pada Aves ini terdiri atas
otak dengan 12 pasang saraf kranial. Nah, matanya berkembang dengan baik. Lalu fertilisasinya internal dan pada umumnya bersifat ovipar ya, Aves ini. Klasifikasi Aves. Nah, Aves ini terbagi menjadi 28 ordo. Namun, beberapa ordo yang sering kita jumpai yaitu sebagai berikut. Ada Galliformes, contohnya ayam. Ada Casuariformes, contohnya kasuari. Ada Passeriformes, contohnya burung beo ya. Ada Strigiformes, contohnya burung hantu. Ada Ptaciformes, contohnya kakatua berjambul. Ada Falconiformes, contohnya elang bondol. Ada Columbiformes, contohnya merpati. Dan Ciconiformes, contohnya bangau. Apa saja peranan Aves dalam kehidupan? Nah, Aves ini telur dan dagingnya merupakan sumber protein ya. Terus Aves juga ada yang digunakan sebagai bahan obat-obatan ya. Dan beberapa Aves dijadikan sebagai hewan peliharaan. Bulu Aves digunakan dalam berbagai bidang industri. Contohnya dalam pembuatan shuttlecock ataupun kemoceng. Kita kembali lalu masuk pada kelas terakhir dalam tetrapoda, itu kelas mamalia. Nah, kelas mamalia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Perangkat tubuhnya tentu saja tersusun atas tulang sejati. Tubuh ditutupi oleh rambut. Jadi salah ya kalau ada yang menyebutkan tubuh dari mamalia ini ditutupi oleh bulu. Karena terdapat perbedaan pada rambut dan bulu. Nah, seperti inilah struktur dari bulu. Alat pernafasan berupa paru-paru tentu saja dan memiliki jari dan kuku pada anggota gerak. Nah, kelas mamalia ini memiliki sistem peredaran darah tertutup ganda. Jantungnya terdiri atas 2 ventrikel dan 2 atrium. Dan mamalia juga bersifat homoiotem. Mamalia memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Nah, ini merupakan salah satu sistem pencernaan yang dimiliki oleh kelompok mamalia ya. Ada manusia dan kelinci contohnya nih. Lalu mamalia juga memiliki pita suara. Nah, seperti ini bentuk pita suara pada manusia. Dan alat ekskresinya berupa ginjal dengan tipe metanefros. Nah, kelas mamalia ini memiliki sistem koordinasi yang terdiri atas otak yang berukuran cukup besar ya, dan berkembang dengan baik. Ini merupakan bentuk-bentuk dari otak yang dimiliki oleh kelas mamalia. Ukuran juga cukup besar ya jika kita bandingkan dengan kelas-kelas pada hewan tetrapoda lainnya. Nah, mata pada mamalia berkembang dengan baik. Mata mamalia juga memiliki kelopak mata ya untuk menutup dan membuka. Lalu, nah ini ciri khas dari mamalia yaitu memiliki kelenjar susu atau mame. Nah, kelenjar susu ini tentu saja tidak dimiliki oleh kelas-kelas lainnya ya pada kelas superkelas tetrapoda ini. Lalu mamalia ini melakukan fertilisasi secara internal dan pada umumnya bersifat vivipar. Klasifikasi mamalia terbagi menjadi 16 ordo. Nah, beberapa ordo yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada monotremata. Nah, contoh dari monotremata ini yaitu platypus. Lalu ada marsupialia, contohnya kanguru. Lalu ada insectivora, contohnya landak. Lalu ada chiroptera, contohnya kelelawar. Kemudian ada edentata, contohnya armadillo. Ada polydota, contohnya terenggiling. Ada tubulidenta, contohnya aardvark. Ada rodentia, contohnya tikus. Ada lagomorpha, contohnya kelinci. Ada cetacea, contohnya paus ya.
Lalu ada Sirenia, contohnya duyung. Ada Carnivora, contohnya kucing. Ada Proboscidae, contohnya gajah. Ada Perissodactyla, contohnya kuda. Ada Artiodactyla, contohnya sapi. Dan ada primata, contohnya kera. Nah, peranan mamalia dalam kehidupan diantaranya sebagai berikut. Susu dan daging sapi sebagai sumber protein. Tentu saja kita sudah sering mengkonsumsi ya. Lalu dijadikan sebagai hewan peliharaan. Nah, beberapa mamalia ini dijadikan juga sebagai hewan peliharaan. Ada juga mamalia yang dijadikan sebagai alat transportasi, misalnya saja kuda ya. Lalu membajak sawah seperti kebau misalnya. Bahan dalam industri kulit. Jadi memang kulit-kulit pada mamalia ini terutama sapi misalnya atau kambing ya digunakan dalam industri kulit. Lalu mamalia ini juga memiliki peranan negatif ya. Di antaranya menjadi vektor penyakit dan hama pertanian. Nah, itu tentang superkelas Tetrapoda. Kesimpulannya, vertebrata ini merupakan subfilum dari Chordata yang memiliki vertebrae atau ruas-ruas tulang belakang. Terbagi menjadi dua superkelas, yaitu superkelas Pisces dan superkelas Tetrapoda. Superkelas Pisces ini terbagi menjadi tiga kelas ya, yaitu Agnatha, Chondrichthyes, dan Osteichthyes. Superkelas Tetrapoda terbagi menjadi empat kelas, yaitu Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Nah ini nih, ingat vertebrata, ingat param. Apa itu param? Param merupakan singkatan dari Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Nah diambil dari huruf pertama dari setiap kelasnya ya. Nah ini merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Tadi sudah diketahui Pisces memiliki dua ruang jantung ya, satu ventricle satu atrium. Amphibia memiliki tiga ruang, satu ventricle dua atrium. Reptilia memiliki empat ruang, dua ventricle dua atrium dengan sekat yang belum sempurna. Aves dengan 4 ruang, 2 ventricle, 2 atrium. Mamalia 4 ruang, 2 ventricle, dan 2 atrium. Nah, suhu tubuh Pisces, Amphibia, dan Reptilia yaitu bersifat poikilotem. Sedangkan Aves dan Mamalia itu homoiotem. Penutup tubuh pada Pisces yaitu berupa sisik dan umumnya Pisces ini berlendir ya. Lalu Amphibia penutup tubuhnya kulit yang lunak dan selalu basah. Reptilia ditutupi oleh sisik kering atau lempeng epidermal. Sedangkan Aves ditutupi oleh bulu dan Mamalia tubuhnya ditutupi oleh rambut. Fertilisasi pada Pisces dan Amphibia terjadi secara eksternal. Sedangkan pada Reptilia, Aves, dan Mamalia terjadi secara internal. Nah, reproduksi pada Pisces yaitu bersifat ovipar, Amphibia juga ovipar, Reptilia ada yang ovipar, ada yang ovovivipar. Nah, Aves ovipar dan Mamalia vivipar. Ciri khas yang perlu kita ketahui mungkin ya pada Pisces yaitu memiliki linea lateralis dan alat gerak berupa sirip serta bernafas dengan insang. Sedangkan Amphibia memiliki gigi fomer dan pulmocutaneus. Lalu Reptilia ini memiliki ciri khas yaitu mengalami molting, maksudnya memiliki hemipenis dan memiliki kelenjar bau. Pada Aves, ciri khasnya yaitu tubuhnya ditutupi oleh bulu. Mulutnya termodifikasi menjadi paruh, alat gerak atas atau depannya termodifikasi menjadi sayap, dan memiliki kantung-kantung udara. Nah, pada Mamalia, ciri khasnya yaitu memiliki kelenjar tentu ya. Kelenjar susu maksud saya. Maaf.
Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai hewan vertebrata ini, Bapak punya tugas nih untuk kalian. Nah, tugasnya ini dapat kalian download pada link yang telah Bapak bagi berikut. Nah, barangkali itu saja untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terus semangat dan jaga kesehatan kalian semua. Jangan juga jangan lupa juga ya, maksud saya jangan lupa juga untuk menjaga istirahatnya ya, dan tidur yang cukup. Baik, kalau begitu saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.